Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya. Kita masih membahas mengenai teori perubahan sosial, yang dimana kemarin sudah membahas tentang teori klasik. Sekarang kita membahas teori modern. Kita lihat perbedaannya ya. Sama teori modern itu dibagi menjadi 3. Mungkin kalau di dalam bukumu atau mungkin di Google searching kamu sudah melihat banyak teori. Mungkin ini saya hanya meringkas saja menjadi 3. Kalau klasik tetap ada 3 itu. Ada yang pertamanya namanya linear, ada yang unlinear, sama siklus. Itu klasik itu ya 3 aja. Kalau modern itu mungkin bisa berkembang, berubah, atau mungkin diperbaiki sama tokoh-tokoh sosiologi. Nah, ini yang paling menonjol dari teori modern. Teori yang modern tentang perubahan sosial. Yang pertama yaitu teori modernisasi. Dari kata modern, jelas ya. Kalau kata sasi itu tahapan atau proses. Nah, jelas di sini bahwa kita ngomong tentang masyarakat yang ingin berubah ke hal-hal yang modern. Itu kita ngomongnya dalam skup besar ya. Jadi kita ngomongnya itu negara, bukan lagi masyarakat. Kalau masyarakat kan terdiri dari tercangkum atau termasuk dalam suatu negara. Nah, di sini ada 2 negara yang namanya negara maju. 2 negara. Terus kemudian satunya itu namanya negara terbelakang. Ini 2 negara. Yang pertama negara maju, yang kedua negara terbelakang. Yang namanya negara terbelakang, jelas dia ini kan pengen mengubah hidupnya. Namanya perubahan sosial, dia ingin berubah menjadi lebih baik, ingin bertahan hidupnya, atau ingin menjadi negara yang benar-benar adidaya, ingin seperti A, B, C gitu kan, negara yang sudah modern. Nah, dia ingin menjadi negara modern, ya kan? Nah, dari negara yang terbelakang menjadi negara maju itu ada suatu prosesnya. Dia enggak hanya langsung menjadi negara maju, enggak, tetapi namanya itu untuk menjadi negara maju dia harus menapaki tahapan, yaitu negara yang berkembang. Jadi awalnya suatu negara terbelakang menjadi negara maju itu dia harus menjajaki tahapan, yaitu negara yang masih berkembang. Baru nanti dia bisa menjadi negara yang maju. Mungkin silakan dicontohkan sendiri negara-negara mana gitu ya. Kalau Indonesia kan tahu sendiri negara yang mana. Yang kedua, teori ketergantungan. Ini mungkin penjelasannya silakan dibuka di aplikasi Smamga ya. Negara tergantungan itu di mana negara maju, ya kan? Dia ingin bertahan hidupnya, dia harus bisa bekerja sama dengan negara-negara yang lain. Sama halnya dengan negara yang berkembang atau yang terbelakang, dia harus memposisikan hidupnya, menyampingkan hidup ya, enggak menyampingkan ya, istilahnya bertahan hidup. Dia ingin bekerja sama dengan negara maju. Jadi negara maju itu mempengaruhi negara terbelakang dengan negara yang berkembang. Jadi negara maju ini juga bisa survive. Kalau negara terbelakang sama negara berkembang ini ingin survive, dia harus condong hidupnya ke negara maju. Sama halnya negara maju kalau dia ingin condong hidupnya biar survive, biar lebih jadi negara yang adidaya, dia harus bisa menguasai atau membuat negara terbelakang dan negara berkembang ini menjadi negara yang tergantung pada dia, gitu ya. Mungkin sudah paham lah. Yang ketiga, negara dunia ketiga. Dunia
ketiga, bukan orang ketiga ya. Ini negara-negara yang sama, orang-orang yang maju, orang-orang yang sudah berkembang. Tapi kita ngomongnya bukan terbelakang, berkembang sama maju, tapi negara inti. Jadi ini adalah negara inti, ya kan? Kemudian negara-negara yang berkembang yang istilahnya ingin lebih survive hidupnya, itu namanya negara, maaf ini, semi periferi, NSPF. Ini saya singkat ya. Tapi kalau misalkan saja pengertiannya, insya Allah kalian sudah paham. Nah, dalam lingkaran ini negara inti. Lingkaran ini, dia ini hidupnya negara semiperi, mungkin semiperi yang A, ini yang B, ini yang C, ini yang D. Dari keempat atau mungkin beberapa negara-negara yang berkembang, negara-negara semi-periferi ini hidupnya bergantung pada negara inti. Lah yang tidak tidak berpengaruh dengan negara inti atau mungkin jauh, istilahnya masih pengen menjadi negara, tapi prosesnya masih jauh, itu namanya negara periferi. Nggak hanya satu saja, mungkin ada beberapa negara periferi yang lain. Nah, ini di luar dari lingkaran tersebut. Ini dikemukakan oleh Immanuel. Mungkin kita bisa diskusikan di lain kesempatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.